Saudara terkasih dalam Kristus dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, selamat pagi saudara. Tentu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita yang masih memberikan kesempatan untuk kita boleh berada di rumah masing-masing dalam kesehatan yang sempurna. Nah saudara terkasih, tidak mengurangi sukacita kita kalau pada saat ini kita berada di rumah masing-masing. Karena maksud Tuhan tentunya supaya kita membangun persekutuan kita erat dimulai dari keluarga kita masing-masing. Tuhan selalu hadir di mana saja, ya. Ini yang kita yakini sehingga kita harus beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, pada saat pagi hari ini kita masih ibadah online dan biarlah kita terus senantiasa ada sukacita menghadapi apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Mari jemaat Tuhan, kita menyediakan hati kita dan membuka pintu hati kita juga supaya Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Mari sama-sama kita menyanyikan satu lagu, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Yesusku. Haleluya, haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kehidupan itu memancar dari setiap kami. Kau mengenal isi hati kami jauh melebihi siapapun. Pada saat ini kami berada di bait-Mu. Biarlah kami dapat menikmati bait-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat kami nanti selesai beribadah, kami berkata kami puas bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal ibadah kami sampai selesai. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, menolong kami, hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang ada di rumah, dan di mana saja yang dapat menangkap program ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami menemukan Engkau Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk-Mu. Kudus sucikan kami Tuhan, layakkan kami, karena kami sangat yakin tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat memandang-Mu. Itulah sebabnya pada saat ini, kudus sucikan kami sehingga kami dapat memandang Engkau Tuhan di dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi seluruh fasilitas yang kami pakai, bahkan jaringan yang kami pakai untuk menyalurkan kuasa daripada ibadah itu di mana saja pada saat ini. Kami percaya urapan-Mu berlaku. Kami siap memuji Engkau, kami siap memulai ibadah ini. Pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan, saya terkasih. Mari kita menaikkan syukur girang-girang kepada Tuhan. Kita masuk ke gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kita sangat yakin Dia menjadi sobat kita yang setia, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan lagu ini
dengan sukacita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan oleh darah anak domba. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sudah terkasih, kita harus yakin akan nama Yesus menjadi menara yang kuat bagi kita, kota benteng yang teguh bagi kita. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa, yang menjadi andalan kita di tengah-tengah ancaman banyak hal, ya, terutama virus corona. Kuasa darah Yesus dan nama Yesus itu luar biasa, senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Seperti Rusa yang Haus Rindu Aliran Sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, hati kami haus akan firman-Mu. Hati kami haus akan kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menikmati bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan hamba-Mu, kuduskan fasilitas yang kami pakai Tuhan, sehingga suara-Mu akan nyata dan terdengar di setiap telinga yang terbuka pada hari ini, untuk membangun kehidupan rohani kami, membangun semangat kami, menyembuhkan penyakit kami, memberikan jawaban-jawaban untuk masalah apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini. Karena kami sangat yakin firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, biarlah sekali lagi Engkau memimpin kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan firman-Mu. Kami diberi kemampuan memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, buatlah kami memilih sama seperti Maria, duduk diam, mendengarkan firman-Mu menjadi bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sambut penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan, saya terkasih, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita yakin bahwa pujian kita adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sudah terkasih, kita harus yakin bahwa firman yang kita dengarkan adalah pribadi Yesus sendiri. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus. Nah, untuk itu saya terkasih, mari kita harus hargai dan hormati dan kita sambut firman itu dengan antusias dan dengan sukacita. Ada banyak orang pada waktu memuji Tuhan melompat-lompat, bergirang-girang ya, sampai keringatan ya. Tetapi tiba waktunya mendengarkan firman Tuhan, banyak orang tertidur, banyak orang ngantuk, banyak orang akhirnya teralihkan perhatiannya ke hal lain. Nah, untuk itu saya terkasih, ini adalah kesempatan yang terbaik di mana Dia berbicara kepada setiap kita. Ini yang kita harus mulai kejar di akhir zaman ini. Bagaimana Dia berbicara untuk menuntun kehidupan kita, untuk mengarahkan kehidupan kita, bahkan mengingatkan kita akan banyak hal sebagai satu bentuk di mana Dia sedang mempersiapkan kehidupan kita sebagai mempelai sorga Tuhan. Apa yang kurang, apa yang belum kita miliki, nah itu semua hanya oleh karena firman. Nah, untuk itu saya terkasih sekali lagi, biarlah
kita memberi hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hidup dalam kesetiaan. Nah, saudara terkasih, kita akan baca dalam Yosua pasal 24, ayat yang ke-14. Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14. Sekali lagi, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah, ini yang kami ingin bagikan, ya. Sekali lagi, firman Tuhan katakan dalam Yosua pasal 24 ayat 14, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah, sudah terkasih, firman Tuhan ini bukan hanya diperuntukkan bagi umat Israel di masa itu, tapi diperuntukkan untuk kita. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini banyak orang beribadah kepada Tuhan bukan dalam keadaan dia takut kepada Tuhan. Ya. Tidak ada rasa takutnya kepada Tuhan. Sehingga tidak heran di tengah-tengah ibadah banyak yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya. Apalagi dengan fasilitas HP sekarang ini. Tidak ada rasa kagum akan Tuhan. Tidak ada rasa bangga atas Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam bait-Nya. Nah, untuk itu sudah terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk kita takut akan Tuhan. Ya, takut di sini bukan kita menjauh dari Tuhan, bukan. Tetapi takut di sini ada rasa hormat, ada rasa segan dengan cara kita menuruti apa yang Dia mau pada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Saudara terkasih, kehidupan kita ini dirancang sama seperti tabernakel Musa. Nah, di tabernakel Musa kita ketahui ada 3 ruang, yaitu halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, sudah terkasih, ibadah itu ada di ruang kudus, menghadap ruang maha kudus, di mana tabut itu ada, di mana Dia raja segala raja ada. Nah, sudah terkasih, tentu kita harus memastikan bahwa kita berada di ruang kudus dengan memiliki bejana yang ada di ruang kudus. Apa itu? Yaitu kakidian dan meja roti. Kakidian berbicara mengenai kuasa Roh Kudus. Meja roti berbicara mengenai firman. Artinya, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang telah memastikan bahwa dalam hidupnya ada firman dan ada kuasa Roh Kudus yang membuat dia pada akhirnya dapat menyembah Tuhan. Karena ada satu tempat, satu lagi mendekati ruang Maha Kudus, yaitu mezbah dupa. Ada orang yang tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki firman, tapi mencoba melakukan penyembahan kepada Tuhan. Atau masih ada di halaman, belum di ruang kudus. Nah, untuk itu sudah terkasih, pastikan hidup kita telah berada di ruang kudus, sehingga kita dapat dengan leluasa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, sekali lagi dikatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jadi kita dahului dengan takut.
Selanjutnya kita diminta untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara terkasih, pada saat beribadah tentu banyak motivasi dari tiap-tiap orang, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri ada banyak orang beribadah tidak tulus ikhlas. Kenapa? Dia beribadah dalam rangka mendapatkan sesuatu. Ya. Penyakitnya sembuh, ya, usahanya lancar, diberkati masa depan. Banyak hal yang menyangkut, ya, permintaan-permintaan untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan ada orang beribadah untuk mendapatkan sukacita. Sehingga tidak heran ada banyak orang nanti pindah-pindah. Di sini tidak mendapatkan sukacita, pindah tempat lain. Ya, tempat lain tidak mendapatkan sukacita, pindah tempat lain. Sehingga kadangkala kita juga bisa melihat ukuran sukacitanya itu adalah main musiknya lah, pemimpin pujiannya lah, tempatnya lah, gedungnya lah. Sudah terkasih, hakikat daripada ibadah yang diinginkan oleh Tuhan tidak seperti itu. Tulus ikhlas itu menyangkut tanpa pamrih, tanpa ada keinginan dari kita untuk kita mendapatkan apa-apa, selain daripada kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sangat yakin kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, mencari Dia dan kebenarannya, maka yang lain akan dipertambahkan kepada kita. Jadi saudara, mulai hari-hari ini kita mulai bangun konsep ibadah kita yang sesungguhnya, yaitu tulus ikhlas. Tidak bisa dipungkiri kita banyak keperluan, banyak yang kita butuhkan, banyak yang kita mau. Tapi bila mana kita melakukan ibadah itu dengan tulus dan ikhlas, maka tentu ini tidak akan pernah terpikir oleh kita. Biarlah ini yang menjadi bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas, ya. Tidak ada unsur kepentingan, persembahanlah, kolektelah, perpuluhanlah, atau apalah hal-hal jasmania. Kita sangat yakin nanti Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmania kita. Dan berikutnya dikatakan, nah ini yang menjadi penekanan kami, dan setia. Nah saudara terkasih, adakah kita melakukan ibadah itu dalam satu kesetiaan? Atau mungkin kita telah melakukan ibadah kita dan pelayanan kita hanya karena rutinitas, hanya karena kita orang Kristen, hanya karena kita hamba Tuhan. Akhirnya kita melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan rutinitas. Nah saudara, Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan setia. Ya. Ada satu ayat yang kita boleh lihat dalam kitab Matius pasal 25. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal yang ke-25 dan saya bacakan ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Di tiap-tiap kita beribadah atau tiap-tiap kita melakukan seluruh aktivitas kita, maka Dia, Tuhan kita, akan mendatangi kita dan berkata apa kepada kita? Baik sekali perbuatanmu. Saudara terkasih, kita seringkali telah mengukur bahwa perbuatan-perbuatan kita baik. Saudara, jangan berbangga dulu dengan penilaian itu. Kita rindu bahwa yang harusnya menilai kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada setiap kita, baik sekali perbuatanmu
Hai hambaku yang baik dan setia. Karena apa? Hamba ini dipuji perbuatannya, dikelompokkan kepada kelompok hamba yang baik dan setia. Nah ini, firman Tuhan katakan, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Nah ini yang perlu kita perhatikan, hal kecil, perkara kecil. Jangan abaikan hal-hal kecil, jangan kita abaikan. Termasuk berkat-berkat kecil. Saya yakin ada di antara kita punya pengalaman, dapat 100.000 akan beda senangnya dengan dapat 1 juta. Akan beda sukacitanya kalau dapat 1 miliar. Ya. Karena memang begitulah manusia. Mengabaikan hal-hal kecil. Padahal selalu dimulai dari hal kecil. Sekolah dimulai dari kelas TK kecil. SD, SMP, SMA. Begitu prosesnya. Makanya sudah terkasih, kami sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja pada saat ini Anda berada. Bersyukurlah untuk hal-hal kecil yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Bersyukur. Saya yakin dan percaya rasa syukur itulah yang nanti dapat melipat gandakan hal kecil itu. Karena dalam kisah ini, ya, ternyata pemberian Tuhan itu memang bervariasi. Ada yang diberikan sedikit, ada yang diberikan sedang, ya, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Berterima kasihlah kalau diberikan 1, karena masih dipercaya. Berterima kasihlah kalau diberikan 2. Berterima kasihlah kalau diberikan 5. Nah, bagi yang setia dengan apa yang Tuhan percayakan, ternyata Tuhan menilainya sama. Dari pelipat gandaan dari apa yang kita punya. Ya. Dengan kata lain, contoh nih, kalau dalam ibadah, ada hanya pendua syafaat. Ada yang khotbah, ada yang pemain musik. Kalau dilakukan semua dalam kesetiaan, maka Tuhan menilainya sama. Baik sekali perbuatanmu. Jadi jangan berkecil hati kalau di ibadah dalam pelayanan kita diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal kecil. Jangan berkecil hati. Tuhan menilainya sama. Yang penting kita harus lipat gandakan. Dengan apa? Dengan rasa syukur. Tapi saudara, begitulah manusia. Kalau diberikan sedikit, makanya dalam kisah Alkitab yang menyembunyikan dan menanam pemberian itu di dalam tanah, yaitu orang yang diberikan 1. Dia merasa cuma 1. Akhirnya disembunyikan. Tuhan marah dengan orang-orang seperti ini. Nah, untuk itu saudara, kita yang dapat melihat apa yang sedang Tuhan percayakan. Termasuk berkat-berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Mensyukuri. Caranya apa? Caranya mensyukuri itu adalah kita dapat melakukan apa yang menjadi bagiannya kita terhadap Tuhan. Memberikan persembahan kita, memberikan perpuluhan kita. Atau malah banyak di antara kita yang telah menanam perpuluhan kita di dalam kepentingan diri kita sendiri. Saudara tahu bahwa tubuh kita ini satu ketika akan kembali ke tanah. Kita sembunyikan di dalam tanah dan debu. Kita tidak kembalikan kepada yang punya.
Nah, saya kurang tahu bagaimana pemahaman Anda tentang ini. Tetapi kami bawa saudara untuk melihat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita titipannya Tuhan. Dan Tuhan mau kita lipat gandakan dengan mensyukurinya. Satu bukti kita mensyukurinya adalah kita melakukan bagiannya kita dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya apa? Dalam kisah ini disebut, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Diberikan perkara yang besar, dan bukan hanya tinggal dalam perkara yang besar, ini yang sangat luar biasa. Kita diberikan kesempatan masuk, dan kita diberikan kesempatan untuk turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Seberapa banyak harta yang telah kita miliki dan kita punya, dan seberapa bahagianya kita dengan harta itu. Coba kita mulai selidik hati kita. Nah, untuk itu sudah terkasih, mari kita harus setia. Karena dalam Alkitab berkata orang-orang setia itu dipelihara dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-8. Kemudian orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang senantiasa mendatangkan kesembuhan. Memang dalam Alkitab Amsal pasal 20 ayat 6 berkata, orang setia itu siapa yang menemukannya? Siapa yang mendapatkannya? Begitu sulit. Ya. Nah, sudah terkasih, memang tidak mudah. Apalagi ukuran kesetiaan itu adalah Yesus. Yesus setia sampai mati. Dan Alkitab berkata, siapa yang setia sampai mati, dialah yang akan diselamatkan. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita harus senantiasa melihat bagaimana keberadaan kehidupan kita. Satu ayat yang terakhir yaitu Wahyu pasal 17. Wahyu pasal yang ke-17. Ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi saya terkasih, nanti kita juga akan mengalami kebersamaan dengan Yesus. Yesus yang menang. Siapa yang menikmati kebersamaan kemenangan Yesus? Yaitu orang-orang yang terpanggil, tapi tidak cukup terpanggil. Yang dipilih, tapi tidak cukup dipilih. Lengkap bila mana ada kesetiaan. Nah, untuk itu saya terkasih, mari kita lakukan segala sesuatu, termasuk juga kepercayaan Tuhan menitipkan seluruh aktivitas kita di rumah, di pekerjaan kita, yang sekolah, yang kuliah, apa saja aktivitas kita. Mari kita kerjakan dengan setia. Dan kita yakin tiap-tiap kita melakukan segala sesuatu dengan setia, Tuhan akan katakan, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang setia, engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tapi kami sangat percaya Engkau tidak akan pernah terbatas menerjemahkan firman ini. Sehingga kami terus melakukan segala sesuatu dalam kesetiaan. Dalam aktivitas kami sehari-hari, lakukan dengan kesetiaan. Dalam hubungan kami, dalam keluarga kami, lakukan peran-peran kami dalam kesetiaan. Dalam ibadah-ibadah kami lakukan segala sesuatu dengan kesetiaan. Kami sangat yakin dan percaya Engkau telah siap memberikan penghargaan kepada setiap kami. Lebih daripada itu,
Engkau akan bawa kami masuk dan turut dalam kebahagiaan yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar saja, tapi tinggal dalam kehidupan kami dan tumbuh dan berbuah lebat. Dan buah ini kami persembahkan menjadi persembahan yang manis untuk orang-orang yang kami cintai di sekitar kami, untuk orang-orang lain yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terlebih kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara terkasih, ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah sudah terkasih, bagi umat Tuhan yang ada di rumah, boleh cari roti, boleh cari jenis makanan lah kalau tidak ada roti. Dan juga kalau nggak ada anggur boleh teh atau sirup boleh dicari sebagai lambang. Kita sangat yakin bahwa apa yang kita pegang, kita imani bahwa yang kita pegang itu ada kuasa. Maka kita sangat percaya juga bahwa kuasa tubuh dan darah Yesus akan menyatu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudara terkasih, saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada boleh diganti dengan yang lain. Dan imani bahwa bukan dari apa yang kita pegang, tapi iman kita yang menyadari bahwa apa yang ada di tangan kita pada saat ini ada kuasa di dalamnya. Kita nyanyikan satu lagu menghantar kita masuk dalam perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja pada saat ini Anda berada, mari pegang roti di tangan kanan kita, pegang dengan iman bahwa apa yang kita pegang ini bukan roti biasa, tapi tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang punya kuasa, yang mampu menolong tubuh kita yang terbatas ini dengan kuasa tubuh Yesus yang tak terbatas, yang mampu bangkit dari kematian. Mari kita angkat tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari pegang cawan di tangan kanan kita, pegang dengan iman bahwa ini bukan air biasa, tapi kita sangat yakin ada kuasa darah Yesus yang nyata bekerja dalam kehidupan kita, menyucikan, menguduskan, bahkan membuat kita aman dari ancaman malaikat-malaikat maut yang ada di sekitar kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami, menjadi satu bukti bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami sangat yakin apapun yang menjadi permintaan permohonan kami, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Sekali lagi berkati umat-Mu yang ada di rumah atau di mana saja pada saat ini mereka dapat beribadah bersama dengan kami. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu yang senantiasa nyata membawa kami mengalami pemulihan. Yang sakit pasti yakin disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, punya masalah persoalan Kau selesaikan, bahkan yang bimbang Engkau pertetapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara terkasih,
Kita telah mengadakan sakramen perjamuan. Kita sangat yakin bahwa melalui tubuh dan darah Yesus yang nyata telah mengalami kebangkitan, maka kita juga sangat yakin kita akan bangkit. Ya, jadi penyakit, masalah, persoalan itu terlalu mudah Tuhan selesaikan karena kematian pun telah Dia kalahkan. Nah, saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kalau saudara punya persembahan, mari saudara terkasih, persembahan saudara simpan dulu. Memang kita harus memberikan penghargaan, jangan kita remehkan Tuhan melalui persembahan kita yang hanya sekedar, tapi kita berikan persembahan yang terbaik, juga perpuluhan kita kembalikan milik Tuhan. Saat kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan juga akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, kita berdoa supaya minggu-minggu yang akan datang kita boleh beribadah tatap muka, ya. Kita belum tahu seperti apa yang akan datang, tetapi kita sangat yakin Tuhan mengatur segala sesuatu menjadi baik untuk setiap kita, dan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan terus melawat, Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri bagi jemaat di rumah dan nyanyikan terima kasih buat kasih setiap hari. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah semua yang kami lakukan menjadi kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dan berkati jemaat-Mu, keluarga kami yang beribadah bersama dengan kami, bahkan yang tidak sempat beribadah bersama dengan kami. Berkati Tuhan yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, punya masalah persoalan keselesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari Engkau ingatkan mereka dengan cara-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk orang tua kami telah menyediakan tempat kami memuji Engkau Tuhan, juga berkati. Bahkan pada saat ini kami juga bawa
terkasih kami yang sedang mengalami penyakit jasmania, keluarga Bapak Tampu, Bu Tampu, Om Sutarman Tuhan, Bang Amin Tuhan, pulihkan, sembuhkan, bahkan Om Niko yang ada di Manado, bahkan yang tidak kami sebutkan satu persatu, lawatlah Tuhan, tolonglah di dalam nama Yesus. Engkau telah menciptakan tubuh kami sempurna, maka kami percaya Engkau mampu memulihkan sempurna adanya. Terima kasih Tuhan untuk titipan berkat-Mu. Olehnya kami telah memberikan persembahan, kami mengembalikan milik-Mu Tuhan, dan juga untuk kas pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah ikhlas dan tulus memberi yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan lipat gandakan semua berkat itu, jasmani, amat terlebih rohani, sempurna 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan, hadirlah Engkau bersama dengan kami untuk senantiasa menopang kami, sehingga kami aman dari ancaman apapun, termasuk ancaman virus corona yang merajalela hari-hari ini. Kami sangat yakin kuasa darah-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami, dari presiden dan seluruh pembantu-pembantunya sampai kepada pemimpin di daerah Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka punya kebijaksanaan membawa negara kami ini, tiap kota dan daerah, keluar dari masalah ekonomi, masalah sosial, terlebih masalah kesehatan. Kami berdoa untuk garda terdepan, yaitu para medis yang sedang bekerja, merawat para pasien Tuhan pada saat ini. Berikan mereka kekuatan dan pengurapan. Bahkan seluruh anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang pada saat ini sedang sakit dan terpapar virus corona, Tuhan Engkau juga berikan kekuatan dengan memberikan nafas-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Karena hari-hari ini Tuhan, begitu banyak orang memerlukan oksigen itu. Kami percaya setiap nafas yang berasal dari-Mu akan mendatangkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari ibadah ini. Kami percaya Engkau akan pertemukan kami di lain waktu dengan pertemuan yang sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi, biarlah apapun yang kami kerjakan bersama-Mu, maka kami akan melihat ada keberhasilan dan sukacita di dalamnya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita menerima berkat. Itulah sebabnya saudara terkasih, kita pulang penuh sukacita karena berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang menang dan percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya.